Oke sahabat tekno semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu kebetulan pada hari ini saya menemukan beberapa kerentanan pada berbagai situs kampus ataupun situs milik pemerintah. Tetapi untuk situs pemerintah saya tidak akan demokan. Di sini juga saya hanya demokan dengan salah satu situs kampus saja, dan sekali lagi ini hanya untuk video edukasi saja, dan mudah-mudahan dari pengembang website situs ini juga mungkin bisa menonton video ini. Di sini saya tidak perlu menjelaskan semua situs ya. Di sini saya hanya contohkan salah satu situs saja, yang dimana saya menemukan vulnerability di situs ITENAS. ITENAS ini adalah Institut Teknologi Nasional Bandung. Sebenarnya saya tidak tahu sih, ini seharusnya ya, pokoknya saya tidak tahu ya kenapa ada vulnerability di situs ITENAS ini, padahal menurut saya ini adalah sebuah situs yang mempelajari di bidang teknologi. Oke, vulnerability kali ini saya tidak perlu menjelaskan semuanya, itu saya akan jelaskan berdasarkan apa yang akan saya bahas. Di sini juga saya juga akan memberikan panduan untuk cara memperbaikinya. Tetapi untuk eksploitasinya saya ataupun istilahnya POC-nya saya tidak akan menjelaskan lebih terperinci, dikhawatirkan malah disalahgunakan. Oke, di sini di situs Etanas ini saya menemukan sesuatu ya, yaitu saya menemukan pada suatu web file di direktori situs ini kita bisa mengupload file tanpa validasi ataupun istilahnya file ya. Jadi saya bisa mengupload sebuah file tanpa ada batasan jenis file. Tentu saja dengan upload file seperti ini akan berbahaya jika kita unggah ke situs, terutama jika server tidak memiliki mekanisme untuk validasi file. Apa yang menyebabkan jika tidak divalidasi? Ada 3 yang biasa saya gunakan jika menemukan vulnerability seperti ini. Yang pertama yaitu upload file berbahaya. Umumnya ini orang-orang akan melakukan mengupload script PHP ya. Kebanyakan itu mayoritas di Indonesia itu memang usilnya mengupload script PHP ya. Kemudian script ASP, dan yang paling berbahaya yaitu kita bisa mengupload file exe ya, ataupun file lain yang tentu saja bisa dieksekusi secara langsung oleh server, sehingga dengan kita bisa memantau apa yang sedang terjadi di server bersangkutan. Oke, itu ya. Kemudian yang paling umum tentu saja ini akan berbahaya untuk remote code execution ya, atau istilahnya serangan RCE. Kemudian ini juga akan berbahaya pada overwriting pada file penting. Oke, itu hanyalah gambaran awalnya, dan saya juga tidak mungkin mendemokan secara langsung bagaimana cara mengeksekusi atau bahkan mengambil alih situs ini. Tentu saja saya tidak akan melakukannya. Mudah-mudahan ada mungkin dari mahasiswa ataupun dari pengembang situs Etanas ini yang kebetulan menonton video ini, sehingga belum terlambat untuk memperbaikinya ya. Jadi kalau mungkin kedepannya saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang menemukan saja sih. Oke, di sini saya akan langsung jelaskan bagaimana cara memperbaiki halaman file uploader seperti ini biar tidak bisa disusupi dengan file berbahaya ataupun dengan serangan RCE ataupun dengan overwriting file penting. Oke, kita langsung ke cara perbaikannya. Di sini saya akan jelaskan yang biasa saya lakukan, yaitu biasanya saya menggunakan 6 metode. Yang pertama, tentu saja batasi jenis file yang diunggah. Contohnya, ini sebenarnya file ini pada profil ini mau untuk apa? Apakah untuk PDF, PNG, atau JPG. Untuk contoh PHP-nya silakan pada file PHP silakan gunakan perintah ataupun script yang dilihat di layar ya. Untuk script lengkapnya silakan bisa cek di deskripsi video ya. Itu cara membatasinya ya. Yang kedua yaitu dengan melakukan validasi ukuran file ya. Untuk validasi ini sangat penting karena kalau tidak divalidasi ini akan berisiko terhadap serangan DOS ya, ataupun istilahnya denial of service. Silakan pada
php.ini, masukkan script seperti yang muncul pada video ya. Untuk dokumentasi lengkapnya silahkan cek di deskripsi. Untuk selanjutnya itu cara yang ketiga, ubah nama file yang diunggah. Kita harus menghindari nama file asli untuk mencegah eksploitasi pada jalur directory. Untuk script lengkapnya silakan bisa cek di deskripsi video. Saya tidak perlu menjelaskan untuk cara merubahnya ya, karena itu harus login di situsnya. Kemudian selanjutnya cara perbaikan yang keempat yaitu silakan gunakan folder terpisah untuk penyimpanan. Jadi jangan menyimpan file directory di root website ya, ataupun di public HTML. Jadi silakan gunakan directory terpisah untuk mengupload file. Oke, itu cara yang keempat. Kemudian cara yang kelima, silahkan nonaktifkan eksekusi file di folder upload ya, ataupun jika kebetulan di teman-teman menggunakan server Avast, yaitu tentu saja di Hitachi ya. Untuk scriptnya silakan bisa lihat seperti di video atau cek di deskripsi untuk dokumentasi lengkapnya. Kemudian yang terakhir silakan, ataupun yang bagian 6, silakan gunakan scanning file. Untuk scanning file ini sebenarnya banyak sih ya. Salah satunya teman-teman bisa menggunakan SlamAP ataupun layanan scanning cloud lainnya yang untuk mendeteksi file berbahaya. Metode scanning file ini umumnya saya temukan di situs-situs besar seperti di Google Cloud ataupun di Google Drive sudah menggunakan metode ini sudah lama sih sebenarnya. Jadi itulah beberapa cara untuk menghindari file uploader yang tanpa ada batasannya. Vulnerability di situs Itenas ini ataupun di situs kampus yang lainnya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, saya tidak tahu ya. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.